Dan itu sebenarnya singkatan dari permohonan pemeriksaan karantina yang Bang Dama, Silakan. Manduk. Lansena. Tugas pun itu nggak akan tahu. Tidak tahu. Jadi jangan menganggap kita tahu, kita salah gunakan. Nah, itu yang paling penting. Sedangkan itu kata-kata dong rumpi ini. Sebelum closing ini dong rumpi. Ya. Ini yang membebani itu. Anda terbayarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi kali ini bersama saya Fitri dan saya Agri di Kiran Podcast Karantina Merah. Ini tamunya agak serem sih sebenarnya. baik. Kita kenalkan dulu. Kita ini dulu. Silakan perkenalkan diri. Perkenalan diri siapa bintang tamu kita kali ini ya? Bintang ya. Penasaran? Baik. Bintang itu ada di langit gitu ya kan? Iya. Silakan Bapak. Sobat podcast Kedan Medan, kali ini Bapak yang jawab. Dia sudah mau memperkenalkan diri gitu. Tapi nggak jadi ditahan di mulut ya. Kita keep dulu, biar penasaran dulu para sobat podcast Kedan ini. Iya. Baik, kali ini jumpa lagi dengan kita di podcast Kedan Medan dengan materi yang berbeda. Seperti biasanya podcast Kedan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik. Iya, kepada Seluas-luasnya. Semua. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Betul Ini sekali. kali ini kita tentang alur pengajuan PPK pengajuan online. PPK online. Apa sih itu PPK online? Bagaimana sih Ekspor terutama ya kan Kak? Iya, di bidang karantina hewan dan juga karantina tumbuhan. Bagaimana sih cara mengajukannya? Mungkin ada yang calon pengguna. Ini para jasa. admin. Iya, mereka jadi jago kalau di bidang seumpama IT. bingung silakan tanya sama beliau ini. Iya. Nah, apa yang ingin ditanyakan langsung. Nomor WA-nya perlu kita sebutkan nanti. Kita di call center. Kita di call center. Kalau misalnya jangan pakai WA. Oh, nggak perlu. Nggak perlu. Nomor WA nggak perlu. Nanti lain yang masuk. Susah kita Betul tanginnya. sekali. Oke. Baik, nanti Bapak Ibu apabila ingin kembali bertanya bisa menghubungi kami di call center di bawah ini. Atau komen langsung di YouTube channel kita. Baik, langsung saja ya bintang. Kita perkenalkan diri mereka. Kita perkenalkan diri. Atau mereka memperkenalkan diri masing-masing? Boleh. Oke. Mana nyamannya? Oke, silakan. Sebelumnya kita ucapkan selamat datang narasumber kita ini di podcast Kedan Medan. Ayo Abang Dah, silakan perkenalkan diri Silakan. dulu kan. Yuk Bapak. Atau ini malu? Kita perkenalkan diri aja. Iya, kenalkan. Oh gitu aja. Iya. Oh. awalnya Malu-malu dulu ya. Agak malu gitu ya kan. Belum panas ini. Baik, narasumber kita pada hari ini adalah beliau adalah Abang. Gak usah Bapak, tua banget. Abang Hermando Rompel. Mopel. Remopel. Om Pusunggu. Beliau adalah PKT. Apa itu PKT? Pemeriksa karantina tumbuhan di Balai Karantina Pertanian kelas 2 Medan. Ya. Oke, Dan yang kedua narasumber berikutnya adalah Dr. Hewan M. Sahar Firdaus. Muhammad Sahar. Ya, M-nya tadi disingkat. Oh iya. Beliau adalah DHK ahli Dokter muda. hewan Dokter karantina. hewan karantina pertanian ahli muda di Balai Karantina Pertanian kelas Betul. 2 Medan. Tepuk tangan dulu. Nah, mereka berdua inilah yang akan menjelaskan tentang PPK online. Nah, Ya. judul Ahlinya ya, kan? kali ini adalah pengajuan Judulnya. PPK online ekspor seksi karantina tumbuhan nanti Pak Bang Mandul dan juga Abang Dah dari Sahar. seksi karantina hewannya Abang Sahar. Oke. Boleh. Nah, kita mulai dulu pertanyaan singkat. Ini mungkin sobat podcast Kedan Medan ingin mengetahui apa sih itu PPK online? PPK online. Silakan dijawab. Abang Dama. Silakan. Manduk. Lansena menambah aja. Oh iya. Jadi karakter beliau pada saat podcast ini beliau minta saya yang cool aja gitu. Oh gitu. Tapi nanti di terakhir dia yang banyak ngomongin. Biasa. Penyimpulan. Anak muda India kan biasa terakhir. Oh India. Dari India. Oh. Ada lah keturunan.
Imigran berarti ya? Oh bukan. Oke, balik lagi ke topik tadi PPK online. Ya, apa sih itu PPK online? Mungkin sobat podcast Kedan Medan ini tidak semua tahu apa itu PPK online. Bisa dijelaskan? Ya, jadi PPK online itu sebenarnya singkatan dari permohonan pemeriksaan karantina yang dilakukan secara online. Jadi memang sistem di karantina itu sudah online. Artinya teman-teman pengguna jasa yang ingin bermohon melakukan pemeriksaan karantina itu bisa melalui online jika sudah terdaftar dan memiliki akun PPK online seperti itu. Nah, seperti itu. Harus memiliki akun dulu. Harus memiliki. Pertama-tama harus memiliki. Jadi kalau seumpama datang ke karantina mau mengajukan permohonan itu harus menggunakan PPK online. Iya, benar. Oke. Nah, PPK online ini dia bersifat, bisakah dia nanti seandainya pengguna jasa karantina ini ingin mengajukan PPK online, apakah harus bersifat perusahaan atau bisa perorangan? Individu. Ayo silakan. Ya, silakan. Saya nanti melengkapi. Masih tetap dengan karakter Iya. statementnya. Berarti di bagian penyimpulan. Selagi masih bisa gitu ya kan, masih bisa dijawab. Saya Jadi kalau untuk PPK online sendiri itu ada 2 akun, bisa dari perseorangan atau juga dari perusahaan. Nah, tergantung mendaftarkan. Berarti bisa. Nah, sobat podcast Kedan Medan ini bisa apabila Anda ingin mendaftarkan, mengajukan untuk proses ya. Jadi bisa secara perorangan dan juga dari perusahaan. Karena selama ini mungkin melalui perusahaan. Kebanyakan melalui perusahaan. Betul. Nah, untuk kita berbicara persyaratan PPK online apa saja? Syaratnya. Alurnya bagaimana? Syaratnya dulu baru kemudian kita ke alur. Bisa diceritakan ini. Jadi- Ini dari seksi KT dulu ya. Bagaimana? Sama Ada aja. perbedaan atau sama? sebetulnya sama aja, cuma kan jadi ketika mau mengajukan itu tinggal mengunjungi alamat websitenya dan Apa itu bang alamatnya? ini yang susah ini. Ini kita cantumkan Susah, di bawah ternyata ini. susah masalahnya nih. https Kita cantumkan di bawah ini aja ya. karantina.pertanian.go.id. Nah, ketika sudah masuk ke situ nanti ada Ikuti alur ya. nanti apa aja yang akan dilengkapi di situ ada. Muncul. Jadi apa aja yang akan dilengkapi di situ ada. Salah satunya NPWP. Unpil. NPWP. Jadi gini, Di-upload itu ya? upload nanti kemudian kita sebagai admin melihat apakah itu memang sudah sesuai. Sesuainya seperti apa? Nah, jadi begini. Misalnya ada PTA ini. PTA dia domisilinya misalnya nih di Batam. Kemudian dia mau mengajukan pembuatan PPK online di Medan. Nah, itu sebetulnya tidak bisa. Sebab kan kalau logika begini. Andaikan dia di Batam, kemudian dia mengajukannya di Medan. Nah, siapa yang handle nanti di sini? Sedangkan dia tidak punya Tidak ada cabang di di tempat. Medan. Tidak ada di Medan kan? Jadi sebaiknya dia mengajukan dulu di Batam, kemudian setelah dia punya akun dia menunjuk PPJK yang ada Di Medan. domisili di Medan. Kemudian gitu. Jadi setelah itu nanti dia isi, kemudian dia menunjuk. Jadi dia mewakilkan lah. Tapi kemudian kalau misalnya perusahaan itu punya cabang di Kota Medan walaupun dia di Batam, dia bisa mengajukan dengan NPWP cabang gitu. Sebab gini, ketika dia teknisnya begitu itu diajukan satu NPWP di satu UPT, ketika dia mengajukan lagi di UPT lain, itu yang akan diingat data awal tadi. Yang pertama kali. Yang terekam berarti maksudnya. Yang terekam ya. Dan itu juga untuk ini ya, untuk kan biasanya itu ada pengguna jasa yang kita bilang nakal gitu. Jadi akunnya dipinjamkan ke pihak lain. Nah, ketika ada masalah, apalagi ada kaitan dengan hukum, itu saling dibilang Susah nantinya akan menimbulkan ada yang persoalan bilang di kemudian. akun kami dihack gitu segala macam. Padahal Oke. memang sengaja dipinjamkan Seperti begitu. itu. Nah, selain NPWP, syarat lainnya apa kira-kira Bang Madu? Ya itu tadi izin domisili, kemudian KTP. NIB. Kalau yang untuk NIB. Nah, apa itu untuk perusahaan ya. Iya. Jangan lambat kali bang. Ayo semangat. Udah ngopi belum? Belum. Nanti Wajar. menyusul kopi kita ya. Oh ya. Ya udah, teman saya yang Mungkin bisa dilanjutkan mungkin Bang Sar, apakah masuk Tambahannya? Ada tambahan? ditambahkan? Iya, kalau untuk perusahaan tadi kita ada 4 persyaratan. Yang pertama KTP dari pemimpin perusahaan, direktur bisa, ataupun Pemegang perusahaan lah, penanggung jawab lah Baru dia. kemudian ada NPWP tadi sudah disebutkan oleh Bang Mando. Lalu kemudian ada NIB, nomor induk berusaha.
kemudian NIB? iya, nomor induk induk berusaha. berusaha. Jadi Oh, di situ nomor induk berusaha. secara legalitas terdaftar seperti itu. Kemudian yang keempat itu tadi surat domisili. Artinya di surat domisili itu kita memastikan memang benar domisilinya itu berada di Medan atau seperti apa gitu. Itu nanti untuk nah, apakah persyaratan untuk pengajuan PPK online itu yang penting terdata dulu sudah ini ekspor domestik sama saja atau Sama saja. Sama. Kalau untuk ekspor dan domestik sama. Sama aja, Ya. sama, tidak ada perbedaan. Satu Yang akun penting- bisa dipakai untuk Semua beberapa jenis permohonan yang akan seperti diajukan itu. oleh jasa. Nah, berarti kita harapkan pada sobat podcast Kedan Medan bahwasanya terlebih dahulu miliki akun sendiri. Iya. Iya. Bukanlah akunnya, ya kan Iya. dengan syarat seperti Iya. tadi Iya. 4 persyaratan KTP, NPWP, domisili dan juga NIB tadi. Ya, itu untuk yang perusahaan. Itu untuk perusahaan. Nah, Kalau kalau yang- perorangan bagaimana? Kalau untuk perorangan itu jauh lebih Mudah, ya? lebih mudah karena Syaratnya apa saja? KTP dan NPWP saja. Hanya KTP dan NPWP. Nah, Betul sekali. ini sebagai informasi. Tapi kemudian kita buat apa namanya tambahan. Jadi hanya di kita. Kan ada 2 nih. Kita tambahkan NIB, itu juga bisa ditambahkan NIB. Oh, Misalnya untuk perorangan. Iya ada. Jadi contoh kayak di Pos Medan itu ada agen-agen pos. Jadi dia juga punya NIB dengan nama dan kode KBLI yang memang ada kaitan dengan lini bisnis kita. Contoh begini, misalnya analoginya begini. Misalnya saya bisa pun misalnya bawa mobil tapi saya tidak punya SIM, itu kan dianggap tidak legal kan? Betul sekali. Jadi ketika kita usaha tanpa NIB itu pun dianggap ilegal. Jadi ketika Anda tidak bisa melakukan usaha, jadi Anda akan bisa mendelegasikan, maksudnya dikuasakan dan menguasakan bisa, gitu. Setelah punya NIB itu Iya, jadi saya misalnya punya punya kebun sawit itu ada juga NIB-nya. NIB-nya. Jadi saya bisa punya anggota gitu, punya anggota yang bisa membantu saya dan saya kuasakan ke dia Itu gitu. ditunjuk saja kah untuk Iya, misalnya ditunjuk dengan- dikuasakan dia dengan hitam di penugasan. atas putih. Iya. Bahwasanya PT ini mengkuasakan kepada ini untuk melaksanakan PPK online. Iya, iya. Seperti itu. Mungkin bunyinya surat tugas. Kalau Surat surat kuasa tugas. itu dari pemilik kepada agen. Biasanya kan Iya. untuk pengurusan karantina itu banyak kan agen. Kalau ini kan perusahaan. Iya. Jadi dia yang bertugas gitu kan. Iya. Seperti itu. Sebagai wakil, Iya. kandidat wakil dari apa? Wakil perusahaan. Wakil perusahaan. Kalau perorangan hanya menguasakan berarti juga. Ya, jadi kalau saya misalnya punya NIB, itu level saya itu akan sama dengan perusahaan, sama dengan kayak PT, kayak CP, cuma memang dalam skop yang kecil, tapi saya bisa udah memiliki legalitas lah dengan NIB tadi itu. Nah, kalau seumpama saya ini perorangan, ya pengiriman itu sangat jarang. Mungkinlah saya mau kirim kucing, Ya. pengen buat PPK. Mana tahu nanti 3 bulan, 4 bulan ke depan, mana tahu kan dari ini bisa ini kirim lagi. Apa perlu NIB juga? Jadi kalau sudah terdaftar bisa melakukan, tapi dengan catatan harus datang langsung ke karantina. Datang langsung. Datang langsung karena tidak Tidak bisa diwakili. tidak bisa diwakilkan atau tidak bisa dikuasakan. Namun saat misalnya pengguna jasa tersebut memiliki NIB meskipun akunnya terdaftar sebagai pengguna jasa pribadi perseorangan, kita akan terlebih dahulu meminta dia untuk melampirkan dulu NIB-nya sebagai persyaratan tambahan kita di terhadap akun PPK online-nya. Kemudian baru nanti jika sudah kita verifikasi, baru kemudian dia bisa mewakilkan atau ibaratnya dia memberikan penugasan. Misalnya dia berhalangan untuk melakukan permohonan langsung ke karantina, dia bisa menugaskan mungkin stafnya Perwakilannya. atau perwakilannya untuk datang ke karantina Betul. dengan catatan dia membawa surat tugas tadi gitu. NIB bisa dijelaskan maksudnya itu apakah setiap mereka bermohon itu NIB-nya baru atau satu kali pengurusan saja? Satu kali aja. Satu kali aja. Iya. Berarti sewaktu membuat akun itu harus sudah dilengkapi NIB ini tadi. Tambahannya. Sebetulnya kalau Itu baru yang tambahan. diminta oleh badan itu hanya 2, KTP sama NPWP, cuma ya melihat situasi di Ini maksudnya Di badannya daerah, itu badan ini kan- karantina ya? Iya. Ini kan kebijakan ya, kebijakan di daerah kita mungkin kebutuhannya seperti itu, jadi perlu ditambahkan NIB tersebut seperti Ya, itu dan kan? memang kan banyak juga akun-akun itu yang dipinjam-pinjamkan. Ya, Jadi seperti dengan adanya itu kan jadi lebih Menertibkan. iya itu.
Nah, kalau untuk ini kan kita memberikan informasi kepada sahabat Kedan ya, mungkin belum tahu. NIB ini diurusnya di mana atau Ya itulah yang mau saya tanyakan. Sudah tahu? Kira-kira kemana NIB sih itu NIB kemana harus diurus diurus kemana biar bisa dapat seperti itu, bisa dijelaskan ini apa? Itu di websitenya namanya OSS ya. Maksudnya waktu apa namanya? Buka aja di Google, buat aja nama dan kode KBLI, nanti langsung masuk ke website itu. KBLI ya? KBLI, nama dan kode KBLI. Oke. Nama Oke. websitenya apa sih? Berarti selama ini apakah pengguna jasa pernah dipandu untuk NIB itu atau mereka sudah tahu sendiri? Iya. Dipandu juga ya? Jadi begini, kebanyakan kan kalau misalnya kan ini zamannya sudah ini ya, sudah maju. Jadi ketika ada sebuah apa namanya, sebuah kebijakan atau apa itu kan kita cukup mengakses ke dalam websitenya, nanti di situ akan ada Di situ muncul. petunjuk-petunjuknya ada Oke. di situ. Intinya bukalah websitenya Iya, seperti iya, itu. iya. Cari informasinya. gali informasinya di web. Iya. Di website tadi nanti websitenya muncul di bawah Pak Agri ya. Betul sekali. Websitenya jadi apa ini termasuk nanti persyaratan untuk majukan PPK online. Betul. Iya. Dia membuat akun. Jadi kita munculkan di bawah biar sobat Kedan itu tidak susah mencari. Berarti lagi. sangat mudah ya, apalagi Sangat yang mudah. individu. 4 persyaratan aja tadi yang harus Persyaratan kita untuk ini. perusahaan, kalau yang untuk individu cuma 2 ditambah dengan NIB. NIB. Nah, untuk persyaratan ekspor sendiri bisa diceritakan? Tidak ada, sama saja dengan yang lain. Sama saja sih. Sama saja. Nah, ini yang sering ini di call center, pertanyaan di call center. Dia seperti kasus di awal, tapi bisa mungkin dijelaskan secara detail kepada sobat Kedan. Domisili dia, misalnya dia domisilinya di Aceh. Dia mau mengirim komoditi Dari tapi Medan. melalui Medan, seperti itu. Bagaimana? Nah, kan tadi saya udah jelaskan ya. Jadi ketika dia sudah punya akun misalnya di Aceh, jadi di ketika dia sudah login itu ada menu namanya tambah PPJK. Jadi si pemilik akun ini tinggal mengelik itu, tambahkan PPJK yang ada memang di Medan gitu. PPJK yang ada di Medan. Ya udah, jadi nanti dia mengkuasakan itu ke si PPJK untuk mendapatkan pelayanan kita gitu aja sih. Oh, lebih mudah. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak punya cabang di Medan, itu kita tidak bisa setujui pembuatan akun itu gitu. Tapi kalau dia sudah punya cabang, dia bisa lagi mengajukan di Medan dengan dokumen-dokumen cabang, misalnya NPWP cabang gitu kan. Berarti harus buka cabang terlebih dahulu. Iya, dan Seandainya dia domisili dimanapun di Batamkah dia, Iya, iya. Dia mau kirim tiba-tiba mungkin dia ke sini ke rumah family, tiba-tiba Iya. mau kirim komoditi kan. Kemudian Apalagi yang dia sumpama orang Aceh tapi dia di perbatasan dengan Sumatera Utara kan. mungkin dia bisa Lebih pilih. dekat ke Medan kan. Jaraknya kayak di Aceh Tamiang. Tergantung perbatasan. Gitu ya. Lawan. iya. Daripada dia mesti harus kan. Jadi Iya, silakan seperti dulu. itu. Berarti intinya tidak masalah, hanya buka akun terus cabang ya. Coba di cabang, tapi kan maksudnya kan itu buka cabang juga susah, agak-agak susah. Jadi ya sebaiknya gunakan aja jasa-jasa PPJK itu. PPJK atau EMPU itu kan, ekspedisi muatan. Sahkah? Sah itu digunakan sah, itu? sah. Asal ada penguasa, dia kasih kuasa ke situ. Menguasakan tidak ada Menguasakan. dampak lain di Berarti kemudian hari yang bentuk muncul. surat juga dia bawa Iya, datang ke sini. iya. Oke. Dan yang mengajukan PPJK itu kan yang Pemilik akun. pemilik akun gitu. Betul. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan biar lebih Banyak, jelas? Pak Agri tanya lagi banyak. setengah Ini jam masih ini. berapa menit ini kita memberikan informasi. Saya kok lama gimana ngeliat mukanya Pak Manto ini. Begitu semangat energik. Mereka berdua ini Iya. salah satu intian di kantor kita. Iya, Jadi begitu semangatnya untuk mengurusi. Jadi kalau ada sobat Kedan Medan yang ingin membuat PPK online, akun ya, terutama akun ya, karena dia pakai Akun akun ya. PPK online. Itu dia tadi persyaratan-persyaratan yang sudah dijelaskan para ahlinya tadi, bagi yang ingin individu ataupun perusahaan, tambahan persyaratannya tadi udah sangat jelas. Sangat jelas. Kira-kira ada lagi yang mau ditambahin? Jangan kata cukup. Sebaiknya sih Atau saran lah bagi pengguna jasa, saran lah ya. untuk Jadi pengguna- jangan dibolak-balik. Maksudnya gini, mereka sudah mengajukan tapi ditolak, ya kan? Nanti diajukan lagi, ditolak lagi. Kira-kira cukup sekali. Tipsnya bagaimana? Bagaimana? Jadi bagi pengguna jasa kita itu sebaiknya ketika mengajukan pembuatan PPK online itu, akun itu ya sebaiknya
semua dokumen itu di-scan, jangan difoto-foto gitu. Soalnya kan dokumen-dokumen itu kan juga kita akan simpan sebagai data kita gitu. Jadi ketika ada masalah kita tinggal ambil aja dan kualitas filenya baik gitu kan. Kan ada yang nanti tangannya gini. Nah, itu biasanya kita tolak gitu. Itu model selfie ya kan? Iya, di gini file di foto-foto gitu. Jadi kan kalau kualitasnya baik itu pasti Mempercepat proses iya, tadi dan itu gitu ya. pasti akan kita setujui, tidak akan ditolak. Ada nggak kendala-kendala seumpama nih? Yuk Dokter Sar atau Abang Sar. Kendala-kendala selama ini bagi pengguna jasa yang mengajukan itu ditolak. Ya, rata-rata ditolak itu biasanya tadi sudah disebutkan oleh Bang Mando, biasanya file yang dilampirkan itu kualitasnya Jelek. Tidak jelas gitu ya. buruk lah bisa dikatakan. Kalau seumpama kan foto KTP nih, kan ada fotonya nih kita nih. Kadang-kadang di foto KTP kita sendiri aja udah buram. Iya. Itu bagaimana mensiasatinya? Apa mah? yang penting masih kalau masalah foto mungkin iya, tapi kalau masalah tulisannya kan biasanya masih jelas terlihat. Nah, apalagi kalau misalnya kita menggunakan mesin scanner kan itu jauh lebih Kualitasnya lebih bagus, baik. kualitasnya lebih bagus. Kapasitasnya adakah berapa? Tidak, Maksimal tidak. bebas. Bebas. Berarti untuk pemula, ya, untuk Yang- pengajuan Yang ingin mengajukan PPK online. membuat akun PPK online, salah satu langkah pertama adalah lengkapi berkas-berkas persyaratannya. Kemudian berkas tersebut di-scan. Iya, Di-scan semuanya. Bentuk Kemudian, PDF ya? kemudian di-upload gitu. Di-upload semua. Dan isi data sesuai dengan identitas gitu. Identitas Anda yang ingin memiliki akun PPK online tersebut, mengajukan. Dan gini, kita kan biasanya kita pengguna jasa itu mengisi KTP sebagai identitasnya. Nah, sebaiknya itu gunakan NPWP. Sebaiknya NPWP. Kenapa? Itu soalnya kalau di Bea Cukai itu nanti yang tampil itu NPWP. Gitu. Jadi Tapi tetap dimasukkan, di-upload KTP juga tetap. nggak masalah. Jadi Ya. ada pengisian, kolom pengisian itu ada identitas. Nah, biasanya pengguna jasa, kawan-kawan pengguna jasa mengisinya itu identitas KTP. Nah, namun kalau untuk pengurusan ekspor, Alangkah baiknya. alangkah lebih baiknya terutama untuk ekspor itu harus NPWP. Nah, kalau pengisian itu sebaiknya pakai apa ya? Maksudnya gini, hurufnya itu apakah kapital semua atau Ya, sebaiknya kapital. harus kapital Itu semua? kenapa? Ya lebih ke masalah estetika aja sih, kan kalau ada yang kecil, ada yang lain kan jelek. Oh, itu aja gitu. sih. Iya. Kecil dan besar gitu ya. Ini yang berbicara Kita adalah pelawak yang ini. menerima dari akun BKP Medan ya, PPK online, mereka operatornya. Operatornya. Jadi Jadi nanti mungkin- buat kawan-kawan bagi yang Iya. udah mengajukan, mereka ini yang memverifikasi. Boleh dijum wajahnya, dijum dulu, dijum. Pak. Ditandai Dijum dulu ini ditandai. jumpa di jalan Di nanti balik- bisa disalaman gitu Di ya. balik layar, Oh, ini dia bapak-bapaknya yang memverifikasi tadi di ya. balik layar pengajuan PPK online mereka Yang sibuk berdua ini, ini. yang sibuk ini. Sibuk. Ya, jadi ada tambahannya di gini, kadang-kadang itu kita tolak juga, walaupun datanya bagus, filenya bagus. Contohnya itu izin domisili. Itu ada izin domisili itu yang tidak ada dikasih batas waktu masa pakainya. Tapi ada yang sudah mati gitu. Nah, kemudian itu yang kita tolak gitu kan. Jadi Jadi yang udah expired di bahasanya ya. jadi kadang kita kan Sudah melewati ada batas 4 waktu. file yang dia upload, KTP, NPWP segala macam itu sudah oke, tapi yang itu kita tolak. Jadi alasannya itu. Mungkin bisa jadi pengguna jasa ini, sahabat Kedan Medan ini, mereka tidak tahu bahwasanya izin domisili mungkin ada masanya. Masa berlaku. Ada sebagian yang Ada yang tahu. ada sebagian tidak gitu. Nah, berarti di sini kita informasikan kembali, ini informasi kan, bahwasanya dilihat lagi berkasnya. Iya. Nah, yang mau saya Izin tanyakan lagi domisili. ini, kalau seumpama file kita ini, pengajuan kita ini ditolak, dikasih tahu nggak sih alasannya? Itu langsung ke alamat email yang diajukan tadi. Jadi makanya kita minta jangan menulis alamat email yang tidak Yang lupa aktif. passwordnya. Apalagi lupa password. Anda nggak akan bisa login gitu. Pernahkah kejadian seperti itu? Enggak. Sering. Enggak. Jadi lupa passwordnya gitu emailnya. Nggak bisa login, alasannya apa ditolak gitu kan. Oh, jadi nanti dikasih keterangannya ya, Iya. kenapa ditolak. Berarti setelah nanti keterangan ditolak alasannya misalnya
KTP domisilinya tadi sudah Iya. tidak berlaku. Iya, itu semua Setelah mereka lengkapin, bisakah diteruskan kembali atau bisa mengulang dari awal? mengulang lagi awal. Berarti prosesnya itu namanya ini juga aplikasi ya. Iya. Kita masukin berkasap, tiba-tiba keterangan muncul ditolak. Saya- Nah, ulang lagi dari awal. Berapa lama proses pengajuan PPK online sehingga Maksimal muncul maksimal disetujui? 3 kali 24 jam. 3 Cuma kali 24 biasanya jam. kita pastikan itu tidak akan sampai segitu. Paling maksimal 1 kali. 2 kali 24 jam, itu pun paling kalau di Sabtu dan Minggu. Nah. Soalnya kan petugas juga manusia kan gitu. Betul. Lemas sekali mukanya. Artinya begini, di jam hari kerja. Ya. Jam hari kerja. Nah, Tapi itu pun kita Layani. untuk melayani Sabtu Minggu kadang kalau kita ini ya kita lihat juga. nah, ini kita karantina ini berkomitmen melayani tanpa batas waktu. So pasti, so Nah, pasti. seperti itu ya. Ini Jadi baru kecuali jam tangguhnya itu malam ya di sini. kalau Tangguhnya malam, itu di sini. Tangguhnya seperti itu. Nah, Terlihat gitu ya kan. kemudian dari alur, ini kita cerita alur sekarang. Pengguna jasa mengajukan PPK online, membuat akun PPK online ke perwakilan BKP Medan. Nah, setelah diterima, apakah kita teruskan kembali ke pusat atau bagaimana? Bisa diceritakan ini? Mungkin Sobat Kedan mau dengar ini. Silakan, Pak Sahar. Iya, kalau terkait alur tadi yang pertama memang pengguna jasa itu harus terdaftar dulu atau Iya. memiliki akun PPK online. Itu nanti kalau memang sudah registrasi dan memang dari kita verifikasi sudah clear, Oke. tidak ada masalah, itu biasanya nanti akan diverifikasi kembali oleh pusat. Kita lempar ke pusat, ibaratnya kita lempar ke pusat, lalu kemudian nanti pusat yang akan mengirimkan akun beserta password. Oh, dari Biasanya pusat, user bukan ID, kita, bukan karantina. Artinya hanya verifikator, Iya. pihak kita verifikator Benar. kelengkapan berkas dan lain sebagainya Benar. sudah disetujui, maka diajukanlah ke badan. Diajukanlah ke pusat, ya ke badan karantina, lalu kemudian nanti badan karantina akan melakukan ngirim email lah, ibaratnya mengirimkan Balasan. Berapa lama itu? Ya tadi masuk ke dalam 3 kali range 24 jam. 3 kali 24 jam Oh, tadi. Berarti proses dari mulai pengajuan di kita mengajukan akun PPK online, di verifikasi BKP Medan, kemudian ke pusat, ke badan karantina itu dengan waktu 3 Maksimal. kali, maksimal Maksimal. 3 kali 24 jam. Ya, cuman mungkin perlu jadi catatan untuk pengguna jasa itu email yang dilampirkan adalah email yang aktif seperti tadi sudah disampaikan. Cuman juga perlu diperhatikan huruf besar kecilnya email tersebut. Berarti di sini Takutnya nanti ada Biasanya kalau dari Iya. handphone di depan itu pasti huruf besar gitu ya, kan. benar. Berarti di sini kita sampaikan informasinya bahwasanya perhatikan penulisan huruf untuk pengajuan PPK online harus diajukan secara huruf besar. Iya. Nah, yang kedua untuk emailnya Yang itu aktif, yang aktif dan kemudian perhatikan misalnya email itu ada huruf besar kah, huruf Iya, kecil. Nah, benar. jangan keliru karena itu otomatis kalau satu huruf salah akan ditolak ya. Tidak Ya, terima ditolak. dia. Dia pasti tidak Dia akan terima ngembal. notifnya Nah, tidak tidak masuk. Ngembal Tidak dia. masuk. Salah alamat gitu kan. Iya. Apalagi misalnya salah alamat, Gmail jadi Yahoo Mail atau Yahoo bagaimana Mail seperti atau itu apa kan jadi gitu, iya. Berarti, nah setelah itu 3 kali 24 jam akun diterima, Ya. bisakah langsung pengguna jasa Bisa, tersebut bisa. langsung beroperasi dengan PPK online? Bisa. bisa langsung mengajukan saja untuk yang ekspor ya langsung mengajukan saja di PPK Bisa online langsung, nanti ada keterangan nama pengirim, nama Nah, penerima itu bisa diisi. untuk login di PPK online, kalau ini sudah, itu gimana? saya tambahkan. Jadi gini, yang paling penting itu jadi passwordnya dan username-nya itu langsung ke email. Jadi kita petugas pun itu nggak akan Tidak tahu, tahu. tidak tahu. Jadi jangan menganggap kita tahu, kita salah gunakan. Nah, itu yang paling penting. Sedangkan itu dapat dari badan ya. Badan dan Badan mengirimkan ke email yang bersangkutan. ya, Ya, dan benar, itu made by machine gitu loh. Bukan manusia yang buat gitu. Bukan manual ya. Bukan. Jadi Suka hati yang ini sistem. dia. enggak itu Sistem. dibuat oleh sistem dan langsung ke emailnya. Jadi kita petugas tidak tahu itu. Seandainya lupa password, Lupa password. Nah, bagaimana Kak? silakan. Ya, pernah lah beberapa kali pengguna jasa itu lupa password atau salah email. Itu biasanya kita meminta surat permohonan mereka. Nanti kita teruskan jika sudah ada suratnya, bermohon kepada Balai Karantina Pertanian Medan. Mungkin disertai dengan ini ya, Prangko segala, bukan Prangko, sorry. Amplop, materai. Materai, sorry. Pakai uang. Franco. Kirim lewat Zaman pos. zaman sekarang masih pakai Prangko ya. Ya, masih ada mungkin. Ya, jadi pakai materai itu nanti kita teruskan ke pusat. Nanti pusat yang pengajuannya akan menindaklanjuti ke badan yang akan menindaklanjuti kembali mengirimnya melalui email yang tadi didaftarkan tadi. Berarti ini cukup mudah untuk memiliki akun PPK online Mudah PKP Medan. sekali.
Sangat mudah. Baik, bisa disimpulkan nanti kita ke Pak Sahar alurnya dan yang kita ini kan. Jadi sobat Kedan itu dia begini gampang, ternyata tidak se ekstrim yang dibayangkan. Nggak seserem muka. Jadi mau ngurus udah kebayang seperti itu kan. Jadi gini juga kepada kawan-kawan pengguna jasa juga yang menjadi masalah itu yang kita paling biasa temukan misalnya akun dipinjamkan nih. Misalnya ada sebuah PT, dia selama ini yang memakai akun itu misalnya si X, kemudian dia tidak lagi di situ. Dipinjamkan, dialihkan kepada Bukan, yang lain. maksudnya disampaikan, Pak, itu akun kami masih dipakai si X, padahal dia sudah enggak lagi di kami gitu kan. Udah aktif. Jadi maksudnya gini, kalau bisa saran. pengisiannya itu didelegasikan kepada petugas Anda yang memang Masih aktif. bukan masih aktif ya, yang Masih kemungkinan dalam waktu yang lama itu tidak akan pindah atau gimana lah ya gitu. Berkesinambungan lah dia. Iya, jadi nanti kalau misalnya Tetap gitu maksudnya. iya, yang pegawai yang tetap lah, yang mungkin dalam waktu jangka panjang tidak akan pindah atau gimana gitu. Jadi jangan nanti si Anu Pak udah nggak lagi, tolong gimana ganti ya, itu susah juga kita. Jadi kebanyakan itu yang minta ganti password supaya nggak dipakai lagi sama yang petugasnya yang lama gitu. Kalau itu mungkin karena satu dan lain hal tiba-tiba dia harus Ya, pindah ke iya. sana. Kondisi di lapangan memang berbeda-beda. Bukan Jadi seperti solusinya kalau seperti itu Iya, dikomunikasikanlah atau Iya, seperti itu. pilihlah yang mengisi itu, usahakan memang pegawai yang memang mungkin dalam jangka waktu yang panjang tidak akan pindah atau gimana gitu. Ya mungkin itu masalah apa ya. Kalau selama ini terjadi seperti itu penanganannya bagaimana? Biasa. Apakah ganti password? Ataukah ganti password atau Biasa apa? itulah kebanyakan sih begitu masalahnya, ganti password. Jadi kan memang kita udah masuk lebih dalam ke masalah yang bukan masalah kita. Jadi gitu. Kalau kami sih begitu. Maksudnya kita kan banyak juga hal-hal lainnya yang memang butuh atensi kita kan. Jadi ini mungkin kalau misalnya itu terjadi, ya kita tetap minta surat keterangan dari yang menyatakan kalau memang pegawai ini atau dengan nama petugas dengan nama ini sudah tidak bekerja lagi Tidak di situ. aktif lagi. Cuman kalau saran kami mungkin pemegang akun PPK online, terutama untuk PPK online-nya karantina itu adalah petugas administrasinya perusahaan. Karena apa? Nanti yang nama penanda tangan itu bisa diubah di staf operasionalnya atau bagaimana. Yang datang ke karantina tetap sesuai dengan surat tugas. Cuman terkait dengan pemegang akunnya tadi, baik itu password maupun akunnya, harapan kami itu adalah administrasi dari masing-masing perusahaan. Karena apa? Supaya ini pada saat pengisian mereka sudah langsung paham, tidak lagi berganti orang seperti itu. Itu tadi. Untuk ini PPK online, biasa mereka kan kemarin baru pergi ya dari workshop IT ya. Workshop IT. Adakah perubahan atau tampilan atau apa dari workshop tersebut? Enggak, kalau di khusus itu enggak ada. Jadi memang tetap kayak yang Tetap biasa. sama tampilannya. Sama Maksudnya tampilan dari abang kita yang berubah. yang pertama biru berubah jadi pink. Enggak, gitu. sama aja. Malah lebih menunya sama aja. Kita kan hanya paling memastikan bahwa memang data yang di itu nyampe ke in-house kita ya di IT Fest, dan kita memastikan bahwa tidak ada gangguan, itu aja sih sebetulnya. Kalau tampilan sama saja. Sama ya, nggak ada perubahan sama Tidak sekali. Ada perubahan. Oke, baik. Mungkin nanti ini podcast kita ini akan kita share nanti selain ke YouTube Pastilah. channel juga ke kan kita ada call center, ada perkumpulan pengguna jasa ya untuk Ini sebagai tambahan. Oke, banyak kali tambahan. Udah 3 kali saya hitung ini tambahannya. Jadi gini, dalam pengajuan itu kadang-kadang kan ada pengguna jasa yang langsung nelpon ke petugas. Itu jadi kita tidak sebaiknya jangan. Soalnya kan itu kan nanti bisa jadi maksudnya pengguna jasa itu ya cukup lihat email Anda gitu. Jangan menghubungi petugas, tolong dibantulah Pak gitu kan. Nanti uang minum aman lah Pak. Itu bahaya itu gitu. Oh, jadi ada indikasi seperti itu. Jadi kami sebagai petugas itu mohon jangan. mungkin bisa kalau pengguna jasa untuk informasi apapun bisa menggunakan call center. Iya. Jadi Bertanyanya di situ dari saja call gitu ya. center itu nanti akan dialihkan ke petugas. Jangan. Jadi siapa Maksudnya kembali yang menjawab. Iya. Artinya
bukan nomor adminnya. Ini call center, nanti call center baru ke petugas yang berwenang. Iya, gitu. Iya. Oke, untuk alur permohonan selanjutnya apa lagi kira-kira yang perlu Permohonannya itu bagaimana bisa diceritakan dengan jelas dan lugas, Bang Sahar, silakan untuk informasi Silakan, Sobat Bang. Kedan. Ya, nanti kalau misalnya saya kurang lengkap Ditambahkan lagi lah ditambahkan oleh abang-abang. Pak. Udah pasti di bola lambung langsung. Ya, jadi yang pertama tadi kawan-kawan yang ingin bermohon itu harus memiliki akun PPK online. Jika sudah memiliki akun PPK online bisa kembali mengunjungi website ppkonline.karantina.pertanian.go.id. Nanti di situ ada nanti di situ ada menu login. Jadi kawan-kawan silakan login dengan user ID dan password yang sudah diberikan. Kemudian di situ ada nanti menu, setelah login muncul menu permohonan. Teman-teman yang mau mengajukan permohonannya jenis apa dulu, apakah itu ekspor, apakah itu domestik. Nah, silakan dipilih lalu kemudian isi datanya secara lengkap dan sesuai. Data yang sesuai dengan diri Anda seperti itu. Iya. Data sebenar-benarnya. Ya, misalnya penerbangannya kapan, baru kemudian naik pesawatnya apa, jenis barangnya apa, berapa kilo, berapa beratnya atau Berapa banyak jumlahnya seperti itu, Komoditinya komoditinya apa. juga. Lalu kemudian itu nanti akan ada tanda tangan dari pengguna jasa. Itu harapan kami adalah tanda tangan pengguna jasa yang memang benar datang ke kita atau memang sudah ada surat tugas yang diberikan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi tinggal mengisi aja data. Nanti kemudian jika datanya sudah lengkap, kawan-kawan ada menu pilihan simpan dan kirim. Nanti silakan teman-teman pilih klik itu simpan dan kirim, lalu itu akan masuk ke sistem in-house system kita di Equivest seperti itu. Nanti tinggal petugas yang di counter itu melihat dan menerima kemudian memverifikasi seperti itu. Berarti ini tidak untuk pemohon tidak perlu datang lagi ke kantor karantina? Sebenarnya Untuk saat ini masih perlu karena itu kita harus melihat. tadi. Iya, itu jadi akun yang permohonan yang tadi sudah dikirimkan melalui by system itu kemudian pengguna jasa datang ke kantor kita membawa hard filenya atau print outnya. Sudah ditandatangani tadi ya, agar dan maksudnya. juga persyaratan jika memang itu media pembawa atau komoditas yang memiliki persyaratan tambahan, contohnya misalnya membawa hewan tadi, itu kan ada persyaratan tambahannya seperti SKKH. Otomatis itu juga harus dilampirkan seperti itu. maksudnya begini, mereka mengajukan aja nih di rumah nih, ajukan permohonannya. Sudah diterima untuk permohonannya ini kan, sudah masuk. diterima, sudah masuk. Tinggal mereka berarti tinggal datang untuk pemeriksaan selanjutnya komoditi bisa Tinggal bawa tadi print outnya itu tadi. Mengajukannya maksudnya bisa dari manapun. Ya, Anywhere, seperti online. tidak harus datang ke sini. Datang ke sini itu hanya untuk membawa komoditi, pihak dari petugas menyesuaikan apakah yang diajukan di PPK online sesuai dengan komoditinya, jumlahnya, tujuannya seperti itu. Iya. Oke. Sebagai tambahan juga, jadi kan Tambah lagi. Tambah. Silakan. Suka makan nasi tambah. Banyak makannya berarti. itu banyak pengguna jasa yang tidak tahu, belum paham bagaimana mengisinya. Jadi begitu Anda mengunjungi website PPK online itu akan ada manualnya. Jadi ada panduan pengisiannya ada. Di mana? Di menunya di mana itu? Di website itu pasti ada, nanti ada download manual PPK online. Oke, berarti di menu itu download, di websitenya download manual PPK online. Ya, Itulah yang harus diikuti untuk secara ini. Jadi sebelum kita mengisi itu login itu di download dulu, ditonton dulu videonya. Jadi bisa lebih tutorial yang ada di situ biar lebih bisa mengerti gitu. Memahami. Nah, terkadang kalau kita langsung nanya, mungkin ada juga yang tipikal orang itu kalau melihat itu kurang paham. Tapi dia kalau langsung dijelaskan langsung nangkap. Nah, seperti itu mungkin selama ini ya. Oke nih, sumpah ada case nih. Bukan case sih sebenarnya. Jika ada di menu PPK kita itu kan ada domestik kan. Domestik keluar, impor dan ekspor. Nah, kira-kira sekaligus bersamaan bisa? Bisa. Untuk pengajuannya. Pengajuannya Bisa. Dicentang aja tiga-tiganya, itu nggak ada masalah. Itu untuk pengajuan akun ya, untuk pengajuan akun. Tapi kalau nanti pada saat dia sudah memiliki akun dan ingin bermohon mengajukan PPK online tadi, itu sudah langsung dipilih dia itu mau domestik kah atau dia Terpisah itu. nggak? Jadi kalau sumpah udah conteng domestik, impor sama ekspor nggak bisa itu. Maksudnya gimana? Kalau yang Sudah memiliki akun atau sudah. Kalau sudah.
Berarti Kalau sudah mengajukan memiliki awal. akun, biasanya pada saat awal pengajuan awal itu sudah jelas tujuannya, apakah ini mau domestik keluar kah, atau Iya, maksudnya kan impor seperti kah, itu. atau ekspor. Ada nanti pilihannya Iya. seperti itu. Karena apabila nanti niatannya mungkin melakukan ekspor, namun pada saat pengisian PPK online-nya dia mengajukannya domestik keluar, Domestik. itu pasti tidak akan terbaca secara ekspor seperti itu. Karena sistem kita otomatis mengunci. Berarti diulang lah. Iya, bisa. mengajukan ajuan PPK kembali. Berarti ini semua sistem ini lama-lama kita paperless ya, menuju paperless. Iya, Dan iya, mempermudah, iya, mempermudah. iya. Tanpa harus Bapak Ibu datang ke kantor kita dengan Iya. ketik dari HP Iya. juga bisa mengajukan PPK Bisa. Di mana online. saja bisa. Di mana saja. Jadi Di mana? malah kedepannya nanti itu misalnya kita sudah buatkan billing ini untuk permohonan yang diajukan, itu akan masuk ke ke apa? Kemana? Akun PPK online-nya si pemilik. Jadi nanti dia dengan kode billing itu dia bisa melunasi PNBP-nya. Langsung. Jadi tidak usah ke sini gitu, tidak usah menjumpai kita gesek ke edisi, enggak, kan banyak aplikasi yang bisa untuk itu kan, ke PNBP bisa ada Dana, ada Iya, online, ada transfer online media melalui apa gitu. seperti Jadi itu. bisa secepat itu gitu. Tapi dengan catatan intinya adalah media pembawa itu komoditinya artinya tetap harus kita periksa. Iya, Ah, itu itu wajib. kata kuncinya di sini. Iya, iya. Nah, jadi ajukan di mana saja Anda berada, Bapak iya, Ibu sekalian. iya. Silakan dari manapun. Zaman sudah canggih. Betul. Sangat Mempermudah canggih. semua. Teknologi Hanya semakin saja maju. kata kuncinya satu, komoditi tetap diperiksa oleh petugas Iya, karantina. iya. Seperti itu. Iya. Oke. Baik, ini masih Sudah. banyak yang mau kita tanya, cuman waktunya. Sudah lama Sudah waktunya. sudah kita rasa nanti apabila Bapak Ibu ingin menghubungi dan juga menanyakan Masih informasi bingung, ya kan? apapun, masih bingung, hubungi di call center. Call center kita nanti bisa ditampilkan. Ya, operator bisa ditampilkan nomor call center. Ya. Di menanyakan apapun nanti akan kita langsung kita alihkan ke petugas. Betul sekali. Untuk yang akan menjawab dari call center tersebut. Iya. Baik, demikian terima kasih perjumpaan kita, podcast kita pada hari ini tentang Pengajuan PPK online ekspor. Baik dia tumbuhan dan hewan. Iya, mudah-mudahan informasi ini yang kita berikan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya sahabat podcast Kedan Medan. Ya, betul. Dan sekali. sekali lagi kami, saya Fitri. Saya Agri. Cesar. Saya Pandu. Baik, Sedap. kami undur diri, Ya, tapi undur diri. sebelumnya kami mohon maaf apabila selama kita bincang tadi ada silap-silap kata Iya. atau kata yang kurang berkenan. Ada canda-candaan sedikit canda-candaan. Iya, ya. canda kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan informasi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Oke. See you next week. Salam ketemu lagi. Ya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.